Misalnya kalau di Amerika itu 60% dari senat adalah pengacara, karena mereka yang paling paham hukum dan paling bisa memanfaatkan hukum. Di Indonesia 53% adalah pengusaha, karena mereka bisa membeli hukum. Mohon maaf. Pesantren dan kasanah Indonesia itu menyimpan emas yang terpendam yang sangat luar biasa banyaknya. Kalau kita mau menggali bersama-sama, saya kok yakin yuk kita bisa menguasai dunia dengan cepat itu sebenarnya. Oh nggih, Yai, monggo. Nun sewu, Mas Abrang. Berangkat dari apa yang tadi disampaikan oleh Sahibul Bait atau Gus Toba, bahwa simbah Imam Syafi'i yang duriyahnya ada sebagian masih berjuang di bidang pendidikan, sementara yang lainnya di bidang pemerintahan. Sebenarnya fenomena apa yang terjadi secara historis? Rasulullah SAW ketika wafat itu khalifah penggantinya adalah seorang yang juga dikatakan alim, ulama, tapi juga beliau bisa memerintah atau mengatur pemerintahan. Demikian juga di dalam sejarah Wali Songo yang di situ kemudian melahirkan Raden Patah sebagai sultan, tetapi juga seorang ulama, seorang wali. Sampai kemudian ke Keraton Mataram. Di Keraton Mataram itu termasuk Sultan Agung dan ke bawahnya itu juga mereka tidak lepas daripada sebagai seorang tokoh ulama karena menjadi Khalifatullah di tanah Jawa. Nah, sampai kemudian kepada Pangeran Diponegoro sendiri. Kalau panglimanya saja ada orang-orang seperti Mbah Imam Syafi'i ya, yang ada di sini, kemudian Mbah Dalhar yang ada di Gunung Pring, dan yang lain-lain masih banyak. Itu panglima-panglima di daerah yang keulamaannya tidak bisa disangsikan. Betul-betul dia ulama. Nah, kemudian kenapa dari keraton yang menyatu keilmuan ulama dan pemerintahannya bisa kemudian berpisah antara priyayi dan kiai? Konon sebenarnya adalah satu. Kok kemudian bisa terpisah kiai dan priyayi? Nah, kemudian jalur sampai ke bawah, priyayi seakan-akan orang yang tidak kenal agama, sementara kiai adalah orang yang menggeluti agama. Nah, ini sebenarnya fenomena dari mana kejadian seperti ini dan bagaimana menurut Mas Abrang? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan mencoba merespon. Ini jawabannya akan agak mundur sedikit agar kita bisa melihat konteksnya. Sepemahaman saya begini, untuk sebuah peradaban itu bisa maju, itu dibutuhkan yang namanya kestabilan. Untuk terjadi kestabilan dalam masyarakat, dibutuhkan sebuah kepercayaan yang mengatur semua masyarakatnya. Jadi ada sistem yang di atas semua masyarakatnya. Kita bisa lihat evolusinya. Dulu raja dianggap sebagai kalimat raja dianggap di atas manusia. Sehingga semuanya patuh kepada raja. Itu terjadi kestabilan. Tapi kemudian runtuh ketika rajanya tidak lagi bisa dipercaya. Kekuatan yang dia emban hanya untuk kepentingan pribadinya. Misalnya seperti itu. Ketika itu sudah tidak dipercaya, kemudian dibutuhkan payung lagi yang baru. Payung berikutnya adalah payung agama. Karena itu, payung agama adalah kalimat dari Tuhan, semua orang mempercayainya, dan tidak ada yang bisa lebih tinggi dari kalimat Tuhan tersebut. Sehingga itu bisa menjadi payung untuk peradaban, sehingga terjadi kestabilan. Menurut saya zaman keemasan Islam juga datang dari payung tersebut. Tapi kemudian hal yang sama terjadi. Kalau kita mau belajar Renaissance, kita mau belajar runtuhnya keuskupan dan runtuhnya
Ottoman misalnya, di luar perangnya ya, ini pada sosiologinya, adalah ketika payungnya ini kemudian dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk kepentingannya sendiri. Misalnya lahirnya hadis-hadis palsu untuk melegitimasi kekuasaan, ini karena menggunakan payung untuk kepentingan segelintir orang, bukan untuk masyarakat umumnya. Nah kemudian ketidakpercayaan itu akan menghasilkan sistem baru. Setelah sistem agama dan dan kalimat Tuhannya itu mulai tidak dipercaya, bukan kalimat Tuhannya yang tidak dipercaya. Yang tidak dipercaya adalah karena orang yang paham tentang kalimat Tuhan ini memanfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Tidak semua, tapi ada beberapa, tapi masyarakat kemudian mulai tidak percaya pada sistem itu. Maka lahirlah demokrasi. Demokrasi itu kemudian kan tidak mempercayakan kepada satu orang, tapi konsepnya adalah dari orang untuk orang oleh orang banyak. Dari orang banyak oleh orang banyak untuk orang banyak. Payungnya kemudian disebut sebagai payung hukum. Ketika ada payung hukum, sudah nggak penting yang namanya orang soleh atau orang pinter atau gimana, yang penting tidak melanggar hukum, jadinya gitu. Makanya kalau mau melihat statistik, misalnya kalau di Amerika itu 60% dari senat adalah pengacara, karena mereka yang paling paham hukum dan paling bisa memanfaatkan hukum. Di Indonesia 53% adalah pengusaha, karena mereka bisa membeli hukum. Mohon maaf. Mohon maaf. Jadi ketika hukum yang seharusnya sama, supremasi hukum, konsep supremasi hukum, itu di atas semua orang, itu berjalan, masyarakat akan stabil. Tapi ketika orang-orang sudah bisa memanfaatkan hukum untuk kepentingannya sendiri, kemudian orang mulai tidak percaya pada hukum dan institusi yang menyandarkan kepada hukum, kemudian akan muncul sistem yang baru berikutnya. Mohon maaf, ini kita sedang mengalami zaman itu. Karena seluruh dunia sedang tidak percaya sama yang namanya hukum. Kalau anak-anak muda ini mumpung santri, kudu ngerti gue. Sekarang muncul yang namanya blockchain, yang namanya kripto. Itu adalah respon terhadap ketidakpercayaan kepada sistem perbankan, kepada sistem negara, kepada sistem yang lain itu tidak percaya sehingga melahirkan yang namanya blockchain. Itu jadi hipotesa terhadap peradaban berikutnya. Nah ini yang jadi korban biasanya yang sungguh-sungguh. Ketika hukum naik, yang sungguh-sungguh orang pandai, alim ulama, hukumnya tidak berdasar hukum manusia, ikutnya hukum Tuhan. Dan hukum Tuhan tidak diakui di sistem yang baru tersebut, karena sistem yang baru lebih menghargai hukum undang-undang yang dibuat oleh DPR yang entah IQ-nya berapa. Tapi karena sistemnya seperti itu sehingga terjadi pergeseran. Menurut saya pergeseran itu terjadi memang karena perkembangan zamannya seperti itu. Apalagi di dunia modern ini, di sosial media kita paham sendiri. Tidak hanya alim ulama, semua pakar sekarang sudah mati di sosial media. Mau pinter, mau pakar kesehatan, mau pakar ekonomi, ngomong sedikit kalah sama yang namanya buzzer. Dihabisin. Karena semua orang ngomong, dan kebanyakan manusia tidak tahu. Tapi berani ngomong. Justru karena dia tidak tahu, makanya mantap ngomongnya. Karena tidak tahu dirinya, nggak tahu. Gitu. Jadi pahamnya dia yang paling pinter. Nah itu terjadi mayoritas di sosial media, membuat keadaan menjadi agak goyah. Ini sedunia mengalami itu sekarang. Nah menurut saya analisisnya seperti itu, karena pergantian payung tersebut. Ketika payungnya masih kalimat Tuhan, alim ulama itu bisa menjadi pemegang kekuasaan sekaligus. Tapi ketika payungnya berubah menjadi hukum, keilmuan tidak lagi berhubungan dengan payung tersebut. Mohon maaf kalau tidak jelas pemahaman saya, analisisnya seperti itu. Dan menurut saya sangat penting santri-santri muda untuk mengetahui pergerakan zaman ke depan seperti apa. Kita tidak lama ini, kita sekarang mengalami bonus demografi yang mungkin hanya bertahan 15 tahun. Sebuah negara itu hanya mengalami bonus demografi sekali. Ketika dia tidak mampu memanfaatkan bonus demografinya untuk melakukan peningkatan secara cepat, dia akan terpuruk terus-menerus. Itu pengalaman yang terjadi. Dan saya berkali-kali di mana-mana ngomong sama siapa-siapa, ayo toh cah nom, ini kita cuma punya waktu 15 tahun untuk mengangkat Indonesia. Wis toh sing ribut-ribut ora penting ki pinggirno sik. Ini Jepang meledak bisa besar karena pas bonus demografi. Taiwan juga seperti itu. Cina bisa luar biasa kayak gitu juga ketika memanfaatkan bonus demografi. Dunia ini, Indonesia sekarang saat ini sedang mengalami bonus demografi. Dan jangan kaget kalau kita diberi bahan-bahan untuk ribut sendiri. Karena ketika anak mudanya sibuk ribut sendiri,
tidak punya waktu untuk menumbuhkan diri. Menurut saya membela Indonesia paling hebat, paling benar, paling tepat saat ini adalah anak mudanya produktif dengan ilmu, produktif dengan kegiatan, produktif dengan outputnya. Sing ribut-ribut cemen-cemen dibakar oleh buzzer-buzzer itu jangan dihiraukan lah. Ini di tangan santri sekarang, di tangan anak muda sekarang. Menurut saya mekaten. Saya nyambung yang Mas Sabrang tadi ya, yang teman-teman. Jadi bonus demografi itu usia produktif jumlahnya lebih banyak dibandingkan yang tidak produktif. Bangsa yang bisa dicari contoh itu, yang pertama itu India. Dulu saat saya SD, SMP itu tidak pernah, setiap hari itu tidak nonton film India. Sampai artisnya kenal ya, namanya Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, Amir Khan, Rani Mukherjee, Kajol, itu hafal semua. Sampai kemudian India punya film yang namanya Bollywood itu tadi. Nah, kemudian ditiru sama Korea Selatan hari ini. Korea Selatan memanfaatkan bonus demografi sehingga ya hari ini anak-anak muda kita nggak ada yang nggak kenal namanya K-pop. Dan Korea Selatan dengan India hampir sama-sama memanfaatkan teknologinya. India memanfaatkan teknologi di Supra sistemnya. Kalau Korea kita nggak akan membayangkan dulu yang namanya mobil Kia itu bisa bersanding hari ini dengan mobil merek Toyota di Indonesia. Handphone Samsung itu dulu bisa mengalahkan Nokia dan BlackBerry itu nggak ada sama sekali di membayangkan pun enggak. Samsung itu awalnya jualan beras. Samsung malah awalnya nggak ada jualan. hubungan sama elektronik sama sekali. Ini yang kemudian saya kira di NU juga mengalami bonus demografi dalam tanda petik, Mas. Kaderisasi Ansor, kaderisasi Fatayat, kaderisasi Muslimat semua jalan. Tapi kemudian pasca kaderisasi ini mau jadi apa? Mau diapain? Mungkin Mas Abram bisa memberi sedikit gambaran, Mas Abram. Contoh penggunaan bonus demografi yang tidak tepat adalah seperti Afrika Selatan. Dan ini yang kemarin saya sangat mengkhawatirkan karena COVID ini. Di Afrika Selatan ketika terjadi bonus demografi, anak mudanya sangat banyak, usia produktifnya sangat banyak, pekerjaan yang tersedia sangat sedikit. Sehingga yang produktif ini bergeser ke kriminalitas. Dan sampai sekarang tidak bisa dibereskan masalah itu. Saya kemarin agak khawatir dengan pandemi, ketika ekonomi turun, pekerjaan menurun, orangnya sangat banyak, ini kalau sampai lari ke kriminalitas, kita tidak akan bisa terselamatkan. Tapi setengah dari 50% dari memecahkan masalah adalah ketika kita tahu bisa mendefinisikan masalahnya. Kalau kita paham bahwa masalahnya seperti itu, saya di mana-mana selalu ngajak anak muda untuk produktif. Ayo bikin apapun. Yang penting produktif karena ini masa keemasannya Indonesia seharusnya. Bukan tapi itu tidak akan menjadi hasil apa-apa kalau cuma diikrarkan. Ini masa keemasan, tapi harus dilakukan benar-benar, harus laksanakan benar-benar untuk benar-benar menjadi masa keemasan, tidak hanya yang menjadi cita-cita. Gitu. Saya sedikit bisa. Monggo, Pak Maksud. Ya, terima kasih. Saya ingin ada elaborasi yang terkait dengan budaya pesantren yang mungkin match dengan latar belakang pendidikannya Mas Sabrang ya, di matematika maupun fisika ya. Bahwa banyak sekali hasanah di pesantren yang sekarang ini kan antara fisika dengan metafisik hampir sudah tidak ada batas. Ya. Jadi misalnya tentang ditemukannya dark matter ya, 2012. Padahal di pesantren hal yang biasa itu ya. Misalnya ada kiai yang mampu melipat bumi, begitu ya dikatakan. Ada ilmu welut putih, melipat bumi dan lain sebagainya. Yang di dunia fisika, di barat masih dalam skala molekuler. Tapi di kita secara fisik besar itu. Bisa beralih tempat dalam waktu yang cepat. Mengirim barang ya, mungkin seperti zamannya Nabi Sulaiman ya, antara tahta dikirim dalam radius yang luar biasa jauh dalam sekejap. Nah ini di dunia pesantren kalau tadi dikatakan secara keilmuan ya ada Wikipedia, tapi mungkin hal-hal ini bisa dikembangkan. Banyak sekali kalau mau bisa dipelajari,
khasanah ini akan kehadiran Mas Sabrang yang berbasis pendidikan fisika dan juga matematik bisa merasionalisasi. Mohon pencerahannya, terima kasih. Sepemahaman saya, mohon maaf saya langsung merespon saja. Sepemahaman saya pernah dikontak oleh salah satu pemenang Nobel Fisika dari Inggris. Dia pernah dengar bahwa ada banyak jin di Indonesia. Dan dia minta ditemukan dengan jin. Bisa enggak saya ketemu orang yang bisa mempertemukan saya sama jin? Saya akan tanya-tanya sama dia soal dunia. Jadi orang sains itu sebenarnya tidak menolak apapun. Kalau ada fenomena pasti dia kejar. Dan yang dicari sains adalah yang disebut sebagai replicability. Bahasa Indonesia adalah kemampuan untuk mengulangi. Jadi semua yang dilakukan oleh sains itu adalah mencari sebab akibat sehingga sebab akibatnya bisa diulangi oleh siapa saja tanpa harus sama orangnya. Nah menurut saya juga sangat setuju sebenarnya. Kalau misalnya kantong macan atau bisa lipat bumi itu bisa benar-benar diindustrialisasi, itu yang namanya logistik dunia selesai itu. Nggak perlu pakai peti kemas, nggak perlu pakai JNE, nggak perlu pakai si cepat. Ke New York 2 jam, kota. Itu kocak dunia langsung itu langsung goyah dunia. Saya dari dulu sangat pengen seperti itu. Karena Indonesia ada kaya fenomena, tapi tidak bisa menjelaskannya. Nah ini untuk menjelaskannya juga, kita mau pakai narasi apa? Kalau kamu pakai narasi sains modern, berarti kita juga harus paham bagaimana cara menarasikan secara sains. Karena narasi sains itu tidak diajarkan di sekolah. Mohon maaf, ini kalimatnya mungkin agak kontroversial. Kita diajari sains, tapi kita tidak diajari cara berpikir sains. Sains itu tidak pernah mengklaim yang namanya kebenaran. Sains kalau ada yang mengadu kebenaran agama, kebenaran sains berlawanan, itu berarti dia tidak tahu sains. Karena sains itu tidak pernah mengklaim kebenaran. Dia cuma cari cara untuk bisa memprediksi sesuatu secara lebih tepat. Gitu aja cuma tujuannya. Dia nggak pernah klaim ngomong benar, salah, nggak peduli dia. Asal ini prediksinya benar, bisa diulangi, bermanfaat. Gitu aja. Jadi dia hanya sebagai alat. Kalau usulan itu saya amat sangat setuju. Saya amat sangat senang. Saya dari kecil itu pengen ketemu sama jin terus terang. Umur 8 tahun saya nongkrong di kuburan cuman pengen ketemu sama yang namanya setan. Karena saya dengar-dengar ada setan, gini ada gendruwo, ngendi tak parani jam 12 malam sampai pagi nggak ketemu juga. Cuman ketemu manuk guwek, gitu nih, masuk kok gini suaranya demit gitu. Jadi saya sendiri juga sangat punya ketertarikan untuk mengalami dunia seperti itu. Di dunia misalnya, ini yang mungkin saya belum ketemu sumber yang tepat saja. Gini, dalam Islam, menganalisis Al-Quran dengan matematika itu ada. Sepemahaman saya, buku itu ditulis oleh Ali bin Abi Thalib, judulnya bukunya Al-Kahf kalau nggak salah. Saya mencari di pesantren di mana-mana nanya belum pernah ketemu. Kalau di Yahudi namanya ilmunya adalah gematria. Itu jadi membaca Quran secara matematis, membaca kitab suci secara matematis. Misalnya kita nggak sadar setiap hari ya. Kalau Anda ke bank ditanyain nama ibu, apa hubungannya nama ibu? Kalau di bank kan pasti ditanya nama ibu tuh, suruh nulis nama ibu tuh, apa hubungannya nama ibu? Karena sistem bank yang membuat Yahudi, dengan gematria bisa dihitung nama ibunya seperti ini, nama dia seperti ini, kemungkinan dia bisa mengembalikan utang segini persen, itu ada hitungannya. Itu namanya ilmu gematria di situ, ilmu falak. Kalau di Yahudi namanya gematria, di kita namanya falak itu ya. Yang murni matematis itu tulisannya Ali bin Abi Thalib, Al-Kahf. Saya sampai sekarang belum ketemu sumbernya dan saya sangat mencari itu karena akan menjadi khasanah yang sangat-sangat luar biasa menurut saya. Matematika selalu dianggap jauh dengan ilmu agama, padahal menurut saya sangat dekat karena bahasa matematika itu bahasa dunia. Dia muncul di kepala tapi bisa menjelaskan jagat raya, bisa menghitung banyak hal. Tapi datangnya dari pikiran manusia. Ini kan agak absurd ini, tapi nanti kalau kita ngobrol ini lebih lanjut malah jadi kuliah matematika ini. Tapi intinya saya tadi
pada kalimat yang pertama saya, bahwa pesantren dan kasanah Indonesia itu menyimpan emas yang terpendam yang sangat luar biasa banyaknya. Kalau kita mau menggali bersama-sama, saya kok yakin kita bisa menguasai dunia dengan cepat itu sebenarnya. Karena ya salah satu contoh itu tadi itulah, bisa lipat bumi, itu diaplikasikan di logistik, selesai kapal tanker sedunia, selesai peti kemas sedunia itu. Udah nggak butuh lagi itu, hanya dari satu fenomena itu. Padahal fenomenanya kan amat sangat banyak itu di pesantren. Kalau kita bisa membuat dalam tanda petik rumusnya, mereplikasikannya, membuat itu menjadi accessible untuk semua orang, itu akan bisa menjadi modal yang luar biasa untuk bangsa. Menurut saya seperti itu. Matur nuwun. Ya, tadi Mas Abrang menyampaikan soal matinya kepakaran di medsos hari ini. Jadi pernah ngobrol saya sama Mas Abrang itu ketika Gusmus membuat suatu status, kemudian itu soal agama, status Gusmus itu dikomen, bahkan sampai dibully, sampai dinyinyir oleh orang yang tidak pernah ngaji setelah kita track statusnya. Tapi bobotnya itu gak ada yang berbeda. Di dalam medsos itu bobot status Gusmus sebagai seorang yang alim, puluhan tahun mondok dan mengelola pondok pesantren, sama dengan orang yang awam. Ini kan masalah, karena tidak ada yang namanya penghargaan terhadap kealiman, ya tadi matinya kepakaran. Nah, di era matinya kepakaran dan distrust kayak gini, santri kalau kemudian tidak mencoba untuk bangkit mengisi ruang-ruang publik yang masih kosong, ya akan seperti ini, bahkan bertambah parah. Maka ini menjadi tantangan. Jadi basul masail yang dihasilkan oleh LBM ataupun oleh pondok-pondok pesantren itu harus semakin banyak, semakin dikeluarkan untuk dipublikasikan sehingga masyarakat awam jadi tahu. Sehingga ketika bertanya ke Mbah Google itu sudah ada isinya. Enggak kayak sekarang nyun sewu, kita bertanya membaca alladzina amanu, ketika kita bertanya ke Mbah Google itu nyun sewu. Tulisannya itu kalau yang orang awam membacanya bukan alladzina amanu, alladzina amanu. Loh iya, ini kan jadi masalah nih kalau orang yang lagi belajar baru mu'alaf, nyun sewu Pak Anasum, jamaahnya Pak Anasum tadi, bertanya cara membaca Quran dengan bertanya ke Mbah Google. Ini akan jadi masalah-masalah baru ketika kita teman-teman santri ini kemudian tidak mencoba mengisi ruang publik yang hari ini begitu terbuka. Nah, ya memang yang namanya media sosial ya kam min ba'idin qarib wa kam min qaribin ba'id. Ya sesuatu yang jauh akan menjadi dekat, tapi sesuatu yang dekat juga akan menjadi jauh. Ya mungkin Mas Sabrang bisa mengelaborasi di sisi itu Mas Sabrang. Kalau mau nyanyi lagi nanti Mas, sabar. Sebenarnya intinya sudah dikatakan sama Mas Bobi. Ini kita melihat sejarah perkembangan zaman ketika ada teknologi baru itu sangat susah dibendung. Nggak bisa kemudian kita menghilangkan teknologi baru karena biasanya teknologi baru itu membuat hidup lebih efisien. Yang tidak difikirkan adalah efek sampingnya. Ini sedunia yang bikin sosial media sendiri juga sudah mengakui. Yang bikin Instagram, itu salah satunya pendiri Instagram, itu nggak boleh anaknya pakai Instagram sampai umur 12 tahun. Yang bikin sendiri itu dia sudah tahu bahayanya. Dan ini yang Facebook sedang diserang habis-habisan sekitar 3 bulan terakhir ini, kan ada penelitian yang mengatakan bahwa Facebook itu merusak mentalitas pemuda. Dan ini yang melakukan penelitian adalah Facebook sendiri. Tapi tidak dikeluarkan hasil penelitiannya, itu penelitian tahun 2019. Salah satu pekerjanya kemudian keluar dari Facebook, membawa penelitian itu, terus disebarkan ke khalayak. Jadi Facebook diserang, kok bikin penelitian kayak gini kok nggak diumumkan tuh ini. Ini masyarakat sedunia itu remuk gara-gara itu. Salah satu contoh yang paling ekstrim adalah Myanmar. Jatuhnya Myanmar itu 1,5 tahun setelah Facebook masuk. Dan orang Myanmar taunya internet itu ya Facebook. Google aja nggak tahu. Pokoknya beli HP, taunya untuk mainan Facebook. Itu menghasilkan hoax, menghasilkan banyak-banyak misinformasi sehingga terjadi kudeta dalam waktu 1,5 tahun gara-gara masuk Facebook tersebut. Nah ini sebenarnya hal yang bisa punya potensi baik sangat besar, tapi sekarang potensi buruknya yang muncul. Hasil penelitian mengatakan informasi buruk lebih cepat menjalar 6 kali lipat di sosial media daripada informasi yang baik. Ini menghadapinya tidak mudah. Dan Indonesia mau tidak mau harus menghadapi itu. Karena nggak mungkin, kalau Facebook ditutup sama negara, ya pasti protes anak mudanya juga, pasti demo juga. Jadi ini juga
tidak mudah menghadapinya. Mungkin itu Mas Bubi. Monggo, mungkin yang oke, monggo ya. Mangke anu Ustaz Riyad ngajak nggih Ustaz, sekitar Ustaz lagi hari ini Ustaz. Nggih, monggo ya. Ustaz Riyad duduk depan sekali Ustaz. Ini Ustaz milenial Mas. Alumni Ploso milenial. Ganteng rodok sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para kiai, semoga Allah memuliakan. Amin. Baik, langsung saja. Mungkin kayaknya saya yang terlalu mendo memahami perkataan Gus Sabrang tadi itu, kayak ada semacam paradok gitu, tapi ya ini saya klarifikasi sekaligus minta solusi. Yang pertama adalah terkait tadi bahwa santri dan kemudian asrama tadi itu kan baik, benar, indah, terus kemudian asrama itu kalau belum capek dalam berkarya secara umum kan tadi itu udah macul dan sebagainya. Lah terus kemudian perkembangan ke sini menjadi tafakuh fiddin. Perkembangan yang terbaru lagi ada satu fenomena di mana wali santri itu kalau dalam bahasa sing paling gampang lah gimana memasukkan santri, awalnya wali santri memasukkan ke sebuah pesantren, pulang-pulang itu langsung jadi mungsuhan karo wong tuane, bid'ah bapak dan sebagainya. Ini kan kalau dalam bahasa Inggris apa ya, the keblondrok lah begitulah pokoknya. Lebih seperti itu. Nah, fenomena seperti ini dinilai sesuatu yang masuk dalam wis pokok nanggon pesantren apa wae sing penting apik. Termasuk itu yo baik, atau ini termasuk sesuatu sing tadi itu geger-geger sing ora penting, atau justru untuk kita rangkul agar pesantren-pesantren sing seperti itu menjadi tidak seperti itu, atau dibiarkan saja. Kalau dibiarkan saja juga ada sesuatu yang bahaya, karena ada juga pesantren-pesantren yang kita ngerti hari ini justru malah kontraproduktif dengan Indonesia, kurang care dengan Indonesia. Nah itu sikap kita ke depan itu bagaimana ini? Nah kebetulan ini saya karena juga mewakili RMI juga dalam rangkanya mencari ide-ide bagaimana tidak terjadi the geblondroks tadi itu. Ya gitu, ada wacana-wacana atau bahkan Mas Sabrang sudah punya gambaran yang sudah nyata, nanti kita yang muda-muda tinggal melakoni, pokoknya sami nawatokna ngeten mawon. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya akan mencoba meresponnya. Sepemahaman saya tentunya, yang pasti belum lengkap, tapi sepemahaman saya begini. Fakta yang perlu kita pahami dulu, bahwa generasi satu generasi terus bergerak, waktu terus bergerak. Jadi sesuatu tidak statis. Nomor dua, dalam sebuah masyarakat tidak mungkin kita menghilangkan satu sifat tertentu. Ini misalnya gini, salah satu ilusi yang dipakai di sekolah, semua orang bisa jadi apa saja. Itu yang kita bawa dari barat. Siapa saja bisa jadi apa aja. Kalau kita kan konsepnya ada makom nih. Enggak semua orang bisa jadi apa saja. Kamu ya sesuai dengan apa yang digariskan sama Tuhan. Apa kamu bisa jadi apa dan seterusnya. Nah itu di barat juga sebenarnya ada yang namanya Jack Elliot yang mengatakan manusia itu ono makome, tapi nggak populer di sana. Nah yang saya ingin katakan adalah gini, manusia itu sifatnya dalam satu masyarakat itu sifatnya selalu ada perbedaan. Ada yang tugasnya menjaga, ada yang tugasnya membuat sesuatu yang baru, ada yang tugasnya mengcounter, ada yang tugasnya ngisruh. Itu selalu ada dan tidak mungkin bisa dihilangkan. Karena orang-orang itu akan berguna pada suatu saat tertentu. Dia tidak kompatibel pada sebuah zaman, tapi kompatibel pada zaman yang lain. Misalnya, pemimpin yang galak, yang revolusioner, itu pada keadaan yang stabil, itu nggak tepat. Tapi pada keadaan yang negara lagi terpuruk, butuh radikal, ayo kita ngapain, itu jadi cocok dia. Jadi, saya tidak, kalau tujuannya adalah menghilangkan yang ini agar dia baik sesuai dengan kita, menurut saya,
itu tidak akan mungkin terjadi. Karena Tuhan sendiri, sepemahaman saya, menyiapkan perbedaan itu. Semua perbedaan itu memang sudah disiapkan sama Tuhan. Tapi saya juga paham bahwa ini nggak bisa didiemin aja nih. Perangnya di mana nih? Perang tidak harus selalu pada, ini yang disebut sebagai gini. Ada dua jenis peperangan pada game teori. Mohon maaf ini ngomongnya saya agak konseptual nih. Ada yang namanya perang pendek dan ada yang namanya perang panjang. Kalau perang pendek itu jelas menang kalahnya. Kalau perang panjang itu tujuannya bukan menang kalah. Tapi tujuannya gamenya berjalan terus tidak selesai. Contohnya gini, kalau sama istri itu nggak mungkin menang kalah. Gamenya nggak mungkin pendek. Karena kalau kamu menang lawan istri, keluarganya ya nggak enak. Kamu kalah sama istri, keluarganya ya nggak enak. Kadang-kadang ikut ngalah, kadang-kadang ya rodok menang sidik. Karena yang paling penting adalah keluarganya berjalan terus sampai selesai. Kan itu yang paling penting. Nah negara menurut saya sebagai level peradaban, itu perangnya perang panjang, bukan perang pendek. Perbedaan itu akan ada terus. Perbedaan itu akan ada terus, bukan yang satu mengalahkan yang lain. Tapi yang dominan adalah yang paling dibutuhkan oleh zaman tersebut. Untuk mengetahui mana yang paling dominan, itu yang disebut sebagai struggle of power. Selalu terjadi struggle of power. Yang menang di mana? Menurut saya titik menangnya adalah siapa yang paling punya kontribusi lebih besar. Karena kalau kontribusinya lebih besar, generasi berikut dia nggak akan hilang, tapi generasi berikutnya pasti akan berkurang. Karena generasi berikutnya akan mengikuti yang lebih efektif, lebih kompatibel terhadap zamannya. Jadi ketika perangan lawan radikal dan seterusnya tujuannya adalah menghapus radikal. Saya dalam hati saya juga gak mungkin gak ono sejarah sepanjang sejarah dunia yang saya pernah baca tidak mungkin bisa menghilangkan satu aspek masyarakat. Karena kadang-kadang dia dibutuhkan. Kalau tidak ada counter, kalau tidak ada lawan, itu cenderung lupa diri. Power, kekuatan itu kalau istilahnya gini, power tend to corrupt. Orang yang punya kekuatan itu sangat potensial untuk korupsi. Korupsi itu bukan hanya urusan duit, tapi menggunakan kekuasaannya untuk sesuatu yang tidak pas lah gitu intinya. Jadi seimbang itu selalu dibutuhkan agar mencari yang pasnya di mana nih untuk peradaban. Saya biasanya memberi contoh karena menurut saya gini, Tuhan memberi ilmu itu tersedia di badan, kalau kita mau ngelihat itu tersedia semua itu. Cara handle gini sama cara handle gini itu sama sekali berbeda. Cara memecahkan masalah gini itu dengan kekuatan. Cara memecahkan masalah gini itu yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Karena lebih halus. Menggunakan jari dan menggunakan kepalan tangan itu sama sekali berbeda. Kalau gini menghasilkan revolusi, kalau gini menghasilkan evolusi. Contohnya gitu. Misalnya gini, kalau ini kasih adik iki turun cekel ke Bob, iki mike Bob. Gini. Anda pengen di satu garis gini. Coba pakai satu tangan gini. Sama dua tangan yang berlawanan gini. Lebih tepat di mana? Ketika ada musuhnya, ini lebih tepat nih kita mau titiknya di mana nih. Semua aksi ada reaksi. Semua A pasti ada musuhnya A. Itu bukan mana yang menang, karena perangnya adalah perang panjang. Yang paling penting adalah bagaimana society Indonesia tetap berjalan lebih panjang lagi. Kalau yang radikal, yang cara berpikirnya sama sekali beda ini terus hilang sama sekali. Suatu saat ini dibutuhkan nih kalau yang dominan ini terus lupa diri. Kan kadang-kadang gitu juga. Jadi menurut saya perangnya bukanlah pada siapa. Itu cara pandang yang sangat salah menurut saya. Perangnya itu pada apa. Yang benar bukan siapa, yang benar itu apa. Bukan siapa yang benar, tapi apa yang benar. Kalau apa kan bukan jadi pihak. Kalau apa jadinya kan perilaku, outputnya. Kalau Islam sendiri sepemahaman saya kan mengajak orang yang terbaik adalah orang yang punya manfaat. Kalau orang yang punya manfaat akan menjadi tinggi di pandangan masyarakat. Kalau dia menjadi tinggi di pandangan masyarakat, dia akan direplikasi oleh generasi berikutnya. Itu hukum evolusi itu. Jadi menurut saya kalau lombanya, ayo beri manfaat sebanyak-banyaknya. Semakin manfaatnya semakin banyak, radikal ini tidak akan hilang, tapi dia akan berkurang. Populasinya. Karena generasi berikutnya melihat mana yang lebih efektif bermain pada game society.